Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Coba ada lagi. Pendapatan nasional dan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial apa kesenjangan ekonomi? Pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Betul ya. Pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Kita perhatikan gambar 1 yang ada di depan, silakan perhatikan. Dari gambar 1 dan gambar 2 ini, kira-kira apa sih hubungannya yang bisa kita simpulkan gitu ya? Kenapa ada gambar 1 dan gambar 2? Kira-kira apa coba? Hubungannya adalah salah satu terjadinya kesenjangan ekonomi karena banyak yang menganggur. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, betul ya. Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi di suatu negara itu adalah adanya ketimpangan atau ketidaksesuaian antara penawar pekerjaan dengan permintaan atau lowongan yang tersedia untuk para pencari pekerja gitu. Jadi ketika penganggurannya tinggi, otomatis kesenjangan ekonomi di suatu negara atau di suatu daerah itu dapat terjadi. Begitu ya, bisa dipahami? Kita hari ini akan belajar mengenai ketenaga kerjaan. Sebelum Ibu mulai pembelajaran atas tema hari ini, Ibu akan menjelaskan dari tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa aja. Yang pertama di sini ada mempelajari mengenai konsep ketenaga kerjaan. Kemudian yang kedua ada menganalisis permasalahan. Setelah kita tadi mengetahui tujuan apa saja sih tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari gitu ya untuk pertemuan hari ini. Jadi di sini kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan. Salah satu yang termasuk ke dalam ketenaga kerjaan itu adalah tenaga kerja. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai tenaga kerja ini, kira-kira ada yang tahu nggak pengertian dari ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13? Jadi ketenaga kerja itu semua yang mencakup mengenai tenaga kerja gitu ya. Jadi mengenai angkatan kerja, kemudian tenaga kerja, semuanya itu dibahas dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih tenaga kerjaan. Selanjutnya mengenai tenaga kerja. Misalnya nih, kalian sebagai siswa terus sudah menghasilkan barang, produk atau jasa, misalnya jual pulsa atau kalian jual makanan, apakah kalian termasuk ke dalam tenaga kerja? Kira-kira masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Kita kira-kira kamu masuk atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena usia belum termasuk usia tenaga kerja atau produktif. Oke, nanti kita bahas selanjutnya ya. Kenapa kita atau kalau Ibu udah masuk ya, Ibu udah masuk ke dalam tenaga kerja. Nah, mungkin kalau siswa di sini kalian apakah sudah termasuk atau enggak gitu ya ke dalam tenaga kerja ini. Oleh BPS bahwa angkatan kerja ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang tadi dijawab di sini ya. Siswa itu tidak termasuk ke dalam angkatan kerja walaupun dia sudah memasuki usia kerja. Kenapa? Karena dia tidak aktif mencari kerja. Dia masih belajar berstatus siswa atau mahasiswa misalnya. Nah, jadi itu tidak termasuk. Itu dibedakan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja? Bisa. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak atau sudah paham? Sudah paham semuanya? Selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Di sini kita akan membagi kelompok. Kira-kira siapa aja yang mau jadi ketua kelompoknya? Coba ada yang mau angkat tangan atau menyediakan diri atau ditunjuk? Siapa coba? Saya. Gita, terus? Saya Miss. Oke, Siti ada lagi? Oke, Ibu tunjuk aja ya. Yang selanjutnya itu ada Akmal, Sofi, sama Sidi ya. Berarti ada 5 kelompok. Nah, untuk
sesuai kelompoknya? Sudah. Oke, silakan yang sudah mendapatkan temanya mulai cari mengenai apapun yang bisa kalian temui baik itu di buku maupun di internet yang mengenai permasalahan yang sesuai dengan tema tersebut. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Berarti boleh mulai ya waktunya 20 menit dimulai dari sekarang, oke? Silakan. Miss, izin bertanya. Ya, kenapa? Saya belum paham, Miss. Apa yang harus kita cari dan apa datanya boleh 2 tahun? Apapun yang kalian cari boleh ya. Kayak misalnya nih, cari datanya mengenai tenaga kerja kan tadi meliput semuanya ya. Kayak misalnya angkatan kerja, kemudian pengangguran, apapun yang termasuk dalam permasalahan tenaga kerja. Kalau datanya cari sebanyak mungkin aja ya. Kalau misalnya memang ketemunya 2 tahun silakan, tapi kalau misalnya lebih dari itu lebih bagus gitu ya. Jadi silakan semuanya mengenai dampaknya, kemudian solusinya juga. Jadi nanti kalian cari sebanyak-banyaknya mengenai tentang kalian tentang apa? Tentang ini ya, tentang berlimpahnya jumlah tenaga kerja. Jadi pokoknya mengenai jumlah tenaga kerja semuanya dicari. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham. Oke, silakan lanjut ya. Ya. Udah ya, waktunya udah habis. Silahkan tangannya berhenti bekerja, tunda dulu pekerjaannya. Udah semuanya? Sudah. Oke. Sebelum kita presentasi, karena tadi hasilnya udah dibahas ya, kita coba diskusikan sama-sama dengan kelompok yang lain. Nanti presentasikan hasilnya. Tapi sebelum presentasi ke depan, yang pertama ke depan Ibu akan melakukan permainan terlebih dahulu. Oke? Udah fokus, silakan perhatikan tangan Ibu. Angkat jarinya ke atas juga. Sudah semuanya perhatikan. Semuanya perhatikan telunjuk Ibu ya. Fokusnya ke telunjuk Ibu. Diputar tangannya ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali, kemudian tempelkan ke hidung. Kita hidung. Kita, berarti kelompok kita ya yang masuk duluan. Nanti kita mulai lagi permainannya. Sudah fokus semuanya? Sudah. Kita coba dengarkan, simak bersama-sama hasil dari diskusi kelompok kita ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanyakan semuanya gitu ya mengenai tema yang didiskusikan oleh kelompok kita. Perwakilannya aja ya tadi yang karena kita, jadi kita sebagai perwakilan dari kelompoknya. Silakan kita maju ke depan. Silakan mulai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengambil tema melimpahnya jumlah tenaga kerja. Dari kelompok saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk-duduk, silakan masih di depan, kita coba diskusi ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan ke kelompok kita silakan bertanya ya. Ada yang mau bertanya? Saya Bu, Oke, silakan ini. saya ingin bertanya ke perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya dari yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira yang dimaksud dengan kebijakan izin menjawab jawabannya. Yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan adalah pemerintah mampu menyediakan atau memfasilitasi. Sudah dipahami atau ada tambahan? Sudah. Oke, silakan duduk kita. Ini teman duduk kita. Semua kelompok sudah menyampaikan hasil dari diskusinya. Jadi coba kita evaluasi kembali pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa aja? Coba. Tenaga kerja meliputi tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja. Mantap. Terus ada lagi? Masalah ketenagaan kerja. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum
Ibu memiliki 5 bintang ya, jadi 5 orang pertama yang bisa menjawab, oke? Oke. Yang pertama, ke-6 profesi ini kira-kira mana yang termasuk ke dalam angkatan kerja atau bukan angkatan kerja, dan jenis tenaga kerja apa? Silakan, ada yang mau yang pertama? Silakan. Cepat-cepat ya, langsung ke depan ya, lari. Oke, ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk 6 orang yang memiliki bintang dari ibu. Oke, udah ya pertemuan hari ini anak-anak, kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, untuk tutup pertemuan hari ini, apakah ada yang mau ditanyain lagi mengenai materi hari ini? Sudah cukup. Cukup ya. Selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem upah dan juga pengangguran gitu ya. Jadi silakan teman-teman baca dulu, nanti kita coba diskusikan lagi apa yang hasil dari pertemuan kalian gitu ya, yang sudah kalian cari mengenai subbab tersebut. Untuk dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan kafaratul majelis,